Halo Tribuners, penyanyi dan juga selebgram Inara Rusli mengutuk keras aksi dari Israel yang terus menyerang Palestina dan juga Gaza karena membuat banyak korban jiwa di sana. Bahkan Inara Rusli mendukung penuh langkah Palestina untuk mendapatkan haknya merdeka dan tidak lagi dijajah oleh Israel. Dan bahkan menurut Ina Rusli, dirinya sudah didapuk menjadi duta rumah sakit ibu dan anak di Indonesia di Gaza karena langkahnya yang terus menyuarakan tentang kemanusiaan dari penjajahan yang ada di Palestina. Dan kemudian Ina Rusli bergabung dengan para influencer yang ada di Indonesia untuk melayangkan 7 poin petisi kepada pemerintah Indonesia, yakni Kementerian Luar Negeri, untuk mengambil sikap supaya bisa memberikan bantuan kepada Palestina agar tidak lagi dijajah oleh Israel dan juga mendukung tentang kemerdekaan Palestina. Berikut keterangan dari Inara Rusli. Selebgram dan penyanyi Inara Rusli menyatakan sikap kalau dirinya mendukung kemerdekaan Palestina, yang kini sedang dijajah oleh Israel. Dukungan Inara Rusli itu sebagai langkah dirinya untuk meminta Israel menghentikan genosida dan membiarkan Palestina merasakan kemerdekaan dan hak hidup tanpa perang. Kata Inara Rusli ketika ditemui di acara, para influencer Indonesia bersatu untuk akhiri genosida di Gaza, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 11 Agustus 2025. Tiap hari literally kita menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina tuh berjuang bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup loh, bukan melawan. Di tengah blokade, serangan, dan keterbatasan akses bantuan. Hari ini, saya bersama teman-teman content creator menegaskan dukungan kita untuk rakyat Palestina ada dukungan tanpa syarat. Karena ini bukan sekedar isu politik, ini tuh isu kemanusiaan yang harus mendapatkan haknya dan hidup normal seperti kita semua gitu. Dan sebisa mungkin kita mendukung dari berbagai macam sisi yang bisa kita lakukan gitu ya, mulai dari mendesak pemerintah untuk menghentikan genosida, ngirim bantuan, donasi, terus bersuara lewat sosmed kita dengan berkarya sesuai dengan spesifik kemampuan masing-masing. Michelle dengan konten makanannya, Kak Inara, Kak Rebecca juga dengan terus bersuara di Instagram ya sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Tapi paling nggak kita nggak diem aja gitu. Jadi intinya kita mendukung dari segala macam sisi sampai kapan sampai Palestina merdeka. Justru goal kita supaya Palestina merdeka, Pak. Karena ketika Palestina merdeka, disitulah tragedi kemanusiaan berhenti, dan saat itulah kita yakini ya genocide juga akan berhenti karena Palestina telah sepenuhnya terbebas atau merdeka dari penjajahan Israel gitu. Itu kalau dari saya. Saya ngerti pertanyaannya, emang segala sesuatu terhadap yang end of this genocide to free Palestine itu terlihat sangat jauh ya. Some of the more concrete actions that we can take right now is end the blockade, end the siege, and a ceasefire. Itu kalau misalnya kita bisa, if we can mencapai tiga itu, then somehow it will lead to a much more free Palestine. And I hope that we can see that in our lifetime. But more concretely, kalau misalnya Israel bisa end the blockade, it's already a very big step. Artinya makanan pun bisa masuk. Sekarang kalau misalnya kita ngomong starvation in Gaza, it is a man-made starvation. Artinya tidak ada makanan yang bisa masuk, itu ada di luar Gaza, because Gaza is, once again, it is a prison. If you end the blockade, you still can allow humanitarian aid. Sekarang humanitarian aid pun tidak bisa masuk. Dan apa yang mereka lakukan adalah melewat angkasa. And a lot of that is performative almost, because they're dropping it from the sky and sometimes it's hitting it on people gitu, dan orang mati karena itu. Sekarang gini, kalau misalnya kita dipenjarain di satu tempat, makanan tidak bisa masuk, itu otomatis it's like Hunger Games di dalam Gaza sendiri. And it's inhumane to drop aid in the sky, dan mereka semua harus berantem untuk makanan. First step, end the blockade, end the siege. And that way we have a more concrete action. Itu aja dulu, baru nanti kita akan ngomongin yang next stepnya. Yes, emang it is a very, very long journey. But for now we can hope at least end the blockade and the siege. Betul sekali. Silakan sisters jika ada yang ingin menambahkan. Kak Inara, Kak Rebecca.
buat ini final pernyataan. Tadi couldn't agree more sama pernyataan dari Michelle, Masya Allah. Betul sekali, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina ini pasti panjang sekali. Tapi mari mulai dengan langkah awal, yaitu mengakhiri blokade supaya bantuan-bantuan ini bisa masuk ke sana. Jadi setidaknya di sana penduduk tuh bisa bertahan hidup dulu setidaknya. Bagaimana bisa memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana bisa memperjuangkan tanah air mereka sendiri kalau mereka sendiri aja tidak mampu untuk makan. Belum bukan termasuk yang tidak mampu untuk makan. Sekarang semua orang di Gaza yang punya duit masih bisa bertahan. Dan itu pun kayak gula $60, something crazy like that. Harga juga gila banget. It's basically you're fighting for your life with no money, but everything inside is still designed by capitalism for you to survive. It's also somehow a very cruel game. Dan aku juga punya beberapa poin juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan untuk petisi yang akan diajukan nanti ke Kemenlu. Satu, menurutku kita harus mengajukan resolusi baru di PBB yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat penuh dengan batas wilayah yang diakui internasional. Kemudian, kedua, memimpin koalisi diplomatik negara-negara Global South untuk menekan Israel menghentikan pendudukan dan agresi militer pastinya. Tiga, mendorong percepatan proses hukum internasional terhadap pelanggaran HAM dan kegiatan perang yang terjadi di Palestina. Empat, membuka ruang koordinasi nasional antara pemerintah, DPR, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan proaktif bagi kemerdekaan Palestina. Dan pastinya meminta untuk mempercepat langkah diplomasi buat wujudin rencana penampungan warga Gaza di Riau atau opsi aman lain lah di Indonesia. Keenam, koordinasi aktif sama PBB dan negara mitra. Biar proses evakuasi ini tuh real gitu, bukan sekedar wacana, bukan sekedar retorika politik. 7, update publik secara transparan, biar kita semua tuh tahu progresnya dan bisa dukung bareng-bareng. Aku percaya banget kalau pemerintah mau gerak cepat dan publik terus ngedorong nih, kita sama-sama dorong Indonesia bisa jadi contoh dunia bahwa diplomasi itu harus punya ujung, aksi. Janji itu harus kita wujudin bagaimanapun caranya. Palestina berhak merdeka dan Indonesia punya kewajiban untuk perjuangannya. Makasih. Dari pemaparan tadi semakin paham bahwa kita tuh perlu strategi, perlu ketekunan, dan perlu Pak Mahdi yang banyak di Indonesia untuk bisa memberikan secara jelas